Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori B1 pada penggunaan keterangan tempat atau waktu, atau istilahnya adverb of place or time. Tapi buat teman-teman yang baru melihat video ini, alangkah baiknya jika menonton video sebelumnya pada pembelajaran ke-8, yaitu teori atau materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan keterangan tempat atau waktu. Nah, ini tetap saya perlihatkan kembali buat teman-teman agar selalu mengingat atau kalau bisa mampu untuk dikuasainya. Saya ulang kembali, B1 itu mempunyai 5 anggota: is, are, was, were. Kemudian 3 yang dipakai untuk waktu sekarang, yaitu is, are. Kemudian untuk lampaunya yaitu was dan were. Kemudian masing-masing mempunyai pasangan dan tidak boleh diselingkuhin. Misalnya I pasangannya tidak boleh selingkuh, misalnya I is. Begitu pula dengan he, dia laki-laki, pasangannya adalah is. Tidak boleh nanti dia selingkuh dengan he, ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kesemuanya ini mesti harus dikuasai, ya. Kemudian B1 ini digunakan pada 5 tempat. Yang pertama yaitu B1 ketemu dengan kata sifat, ini kita sudah jelaskan. Kemudian B1 kemudian ketemu dengan kata benda, kita juga sudah jelaskan. Kemudian yang sekarang adalah B1 ketemu keterangan tempat atau waktu. Artinya apa? Untuk pemula, pembelajar bahasa Inggris, ketika kita ingin menggunakan kata sifat, kata benda, keterangan tempat, kata kerja 1 tambah ing, kata kerja 3, itu mesti harus melalui B1. Yang mana itu B1? Is, are, was, dan were. Baik, kita masuk pada materi. Ini contoh kalimat positifnya. Abdillah berada di rumah, ya. Abdillah is at home. Abdillah nama orang dan dia hanya satu, pasangannya adalah is. Abdillah is at home. Abdillah tidak berada di rumah. Rumusnya adalah unsur B1 ditambahkan not setelahnya jika kalimat itu berbentuk negatif. Jadi yang mana di sini B1-nya is, ditambahkan saja not setelahnya, is not. Abdillah is not, atau bisa disingkat isn't, ya. Abdillah is not or isn't at home. Kemudian ketika kalimat pertanyaan, apakah Abdillah berada di rumah? Rumusnya adalah ketika kalimat pertanyaan maka unsur B1 ditempatkan di awal kalimat. Yang mana di sini unsur B1 adalah is, ditempatkan di awal kalimat. Kemudian dibalik saja, ya. Di atas Abdillah is kalau kalau positifnya. Sekarang kalau kalimat pertanyaannya dibalik saja. Is Abdillah at home? Apakah Abdillah berada di rumah? Nanti ketika iya jawabannya yes he is. Tidak usah lagi disebutkan yes he is at home, ya. Itu sudah semakna dengan dia ada di rumah. Kemudian kalau tidak, nanti jawabannya no he isn't.
Jangan no he is not, ya, disingkat saja is not-nya menjadi isn't. No he isn't. Kemudian contoh yang kedua, Ani dan Adi berada di Makassar kemarin. Ani and Adi were. Kenapa were? Ingat, karena di sini ada kata yang menunjukkan dia lampau, yang mana itu kemarin. Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya, kata-kata yang menunjukkan kalau tidak salah pada pembelajaran ke-9, itu kata-kata yang menunjukkan bahwa kalimat itu lampau, ya, atau sudah lewat. Jadi ada kata-kata kemarin. Ani dan Adi were in Makassar yesterday. Kenapa pakai were? Karena ada kata kemarin. Kenapa were bukan was? Karena subjeknya atau pelakunya lebih daripada satu, yaitu Ani dan Adi. Kemudian ketika dia kalimat negatif, ditambahkan saja not setelah B1. Ani dan Adi tidak berada di Makassar kemarin. Ani and Adi were not in Makassar yesterday. Jadi ditambahkan saja not setelah B1, itu diingat, ya. Ketika pertanyaan, maka unsur B1 ditempatkan di awal kalimat menjadi were Ani and Adi. Tadi kalau positifnya Ani and Adi were, kalau pertanyaannya were Ani and Adi in Makassar yesterday. Nanti jawabannya ketika iya, yes they were. Kenapa pakai they? Karena Ani dan Adi kita anggap mereka, ya, karena dia berdua. Yes they were, tetap pakai lampau, ya, pasangannya untuk lampau. Kalau they pasangannya sekarang adalah are. Kalau dia lampau pasangannya adalah were. Kalau tidak, apakah Ani dan Adi di Makassar kemarin? Kalau tidak, no they weren't. Jadi jangan pakai no they were not, ya, disingkat saja were not menjadi weren't. Contohnya misalnya kita bertanya misalnya what time is it, ya, jam berapa sekarang. Kita nanti pakai unsur B1, jawabannya it is, atau nanti disingkat menjadi it's 9 o'clock, jam 9. Kemudian kalau kita bertanya tentang hari, misalnya what day is it today, hari ini adalah hari apa. Nanti misalnya kita jawab today is Friday, hari ini adalah hari Jumat. Jadi tetap kita pakai unsur unsur B1. Kemudian kita misalnya bertanya is it 10 o'clock, apakah sekarang jam 10? Kalau kita jawab iya, yes it is. Kalau tidak, no it isn't. No it isn't. Kemudian misalnya saya katakan atau saya bertanya where is Akila, di mana Akila, ya, Akila nama orang. Nanti saya jawab misalnya Akila di sini, Akila is here. Akila tidak berada di sini, Akila is not here. Terima kasih. Silakan di like, share, subscribe.